Halo Jepret Tim Dewan Pundit Indonesia, kembali lagi di episode 1000 sekian. Gue mau klarifikasi ya, dibagi menjadi 4 episode itu bukan ngejar 1000 episode, tapi ngejar AdSense ya, bukan ngejar 1000 episode gitu. Jadi banyak yang bilang, wah itu emang sengaja buat ngejar 1000 episode. Itu terlalu mudah buat kami mengejar 1000 episode, karena memang akan sampai juga di 1000 episode ya. Nah sekarang udah 1000 sekian, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Coach Justin, ada Mas Haryo dan juga ada Rizal Palevi ya, yang sudah bergabung di DPI episode hari Rabu. Di episode yang pertama ini kita akan mulai masuk dulu tentang berita yang rame ya, yang rame karena ini ditanggapi oleh netizen, yaitu berita protesnya Raja Nainggolan yang melihat salah seorang pemain dari Persebaya lawan yang dihadapi Bayangkara, yang ketika itu Bayangkara kalah, masih ada dilihat di bench oleh Raja Nainggolan. Tapi dia protes bukan kepada pemainnya, bukan kepada refanya, tapi dia protes karena wasit kenapa membiarkan. Nah jadi banyak orang yang mengomentari dan juga kemudian membuat opini-opini ya, bahwa bagaimana sih dari LIB kok tidak jelas aturannya, kira-kira seperti itu. Nah itu point of view yang rame, termasuk juga IG dari Jebret Media yang memberitakan cuitan dari, bukan cuitan ya, berarti postingan dari Raja Nainggolan. Tapi ternyata ada point of view yang berbeda ya. Kita akan tersambung kepada istri dari Reva Adi yang dikatakan ada di bench, karena menurut Reva yang diwakili oleh istrinya, seperti apa kira-kira, kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan istrinya itu Alia ya. Halo Alia, selamat sore. Sore Bang Valen, apa kabar? Kabarnya baik. Alia gimana kabarnya, nggak baik ya? Nggak baik. Iya. Tadi Alia WhatsApp ke saya Jebret Tim, karena sebelum membahas POV yang rame itu adalah bagaimana aturan yang tegas, ternyata ada yang ingin disampaikan oleh Alia. Silakan Alia. Yes. Oke, Bang Valen, thank you banget. Sebelumnya aku udah dikasih platform buat klarifikasi juga. Dan sorry banget, mungkin klarifikasinya nggak bisa langsung dari Reva, suamiku, karena sebenarnya dia udah bad mood duluan sih dengan kesimpang siuran beritanya. Dan menurut dia sebenarnya ini nggak penting. Tapi menurut aku, untuk image dia sebagai pesepak bola dan untuk image liga kita, ini penting untuk diklarifikasikan. Karena nggak bisa bola liar seperti ini kita diemin aja. Pada intinya, aku nggak tahu ya kenapa bisa Raja Nainggolan itu sendiri posting hal seperti ini ke sosial medianya. Maksud aku, kalau misalnya sisi positifnya kita ambil, dia ingin mengkritik atau dia ingin memberikan saran atau apapun itu pertanyaan bentuknya kepada PSSI atau PT LIB, aku rasa dia bisa memakai cara-cara yang lebih baik ya. Karena kan dia juga hubungannya sama PSSI itu bukan yang kayak invisible gitu loh. Dia terlihat, dia sebagai duta sepak bola kemarin pas kita ada World Cup. Jadi kan harusnya dia punya hubungan-hubungan itu dengan PSSI dan sebagainya. Tapi aku rasa ada sisi dari dia yang mau bikin ini jadi rame juga. Dan terus terang, aku sebagai orang Indonesia dan yang cari makan di Indonesia ya tersinggung, karena seolah-olah kayak liga kita sih memang nggak bilang perfect dan bagus ya Bang, maksudnya masih banyak banget yang harus diperbaiki, tapi ya nggak seburuk itu juga gitu loh. Jadi pada intinya Reva itu kena kartu merah. Ini aku bisa menjelaskan secara detail karena aku ada di TKP ya, aku ada di lokasi, aku nonton di stadion di Gelora Bung Tomo. Jadi dia kena kartu merah itu di menit 80 plus. Itu karena Sani Rizky, ini kita lagi mau tendang tendangan sudut untuk Bayangkara, di depan gawang kita Sani Rizky tuh pukul Reva, dan di situ bener-bener pukul di muka, dan di situ Reva ada refleks membalas ya. Dan di situ menurut aku wasitnya sangat tegas. Kenapa? Karena dia langsung direct red card ke Sani Rizky yang mukul, padahal notabene kita tahu di Liga Indonesia kadang udah mukul aja belum tentu kena kartu gitu kan. Ini dia langsung kasih direct Sani kartu merah. Begitu pula dengan Reva. Dan di situ Reva hanya mempertanyakan ke wasit, kenapa saya dikasih kartu merah, kan saya dipukul, kamu lihat. Wasitnya bilang di situ karena kamu bales. Yeah. Jadi Reva dapat kartu merah juga. Oke, and then dia keluar dan itu direct Bang. Ada videonya, ada beberapa teman-teman bonek yang posting juga, alhamdulillah untung ada videonya. Dia keluar langsung. Jadi ada berita yang diklarifikasi. Yang pertama dulu, banyak berita mengatakan Reva lama dan tidak mau keluar, itu juga tidak benar ya Alia ya? Tidak benar, karena dia keluar bersamaan sama Sani. Jadi dia langsung keluar? Langsung keluar, ada videonya, jelas.
dia langsung keluar, dia masuk ke dalam locker room, dan dan pertandingan tuh berjalan. Gak lama setelah itu kan Hernando cedera, punya dislokasi kan, itu pun sama, maksudnya dia sama Hernando ada di locker room langsung berjalan. Dan ini pertandingan kan cukup penting ya Bang Valen buat Persebaya, karena mereka sudah 9 atau 10 pertandingan tuh belum meraih kemenangan, dan mereka lagi dikritik habis-habisan dan terjadi dinamika tim dan sebagainya. Jadi mereka menunggu sekali kemenangan ini, dan pada saat itu skor posisi 1-0. Nah, setelah peluit panjang selesai, semuanya masuk termasuk Hernando yang sedang cedera. Kenapa? Karena mungkin Raja Nainggolan gak ngerti kan culture sepak bola di setiap negara itu pasti beda-beda ya Bang. Jangankan di setiap negara, di setiap daerah pun pasti beda. Culture sepak bola di Surabaya, di Persebaya sendiri, kita memang setelah match itu kita masuk, bahkan istri, anak-anak, semua keluarga tuh bisa masuk ke lapangan, kita bikin lingkaran di dalam, kita nyanyi lagu Song for Pride sama bonek bonita yang datang ke stadion. Dan itu udah jadi sebuah kebiasaan gitu loh. Nah, mungkin Raja itu bingung kenapa, mungkin yang dia maksudkan bahasa selebrasi dalam tanda kutip itu mungkin ketika udah menang terus masuk Song for Pride itu mungkin bagi dia itu selebrasi gitu loh Bang. Kan yang rame juga katanya dia melihat di bench ya. Nah itu dia, aku juga bingung dia tuh lihat itu dulu yang mau gua tanya dulu, bahwa menurut Alia dia juga tidak ada ke bench saat masih pertandingan berlangsung. Gak ada dong Bang, di situ kan ada Panpel, dan maksudnya dia juga pelatih asing ya kali Bang, pelatihnya diem aja dia duduk di bench. Karena itu kan penghinaan. Karena kalau dilihat dari jawabannya Direktur Operasional LIB juga kayak masih belum tegas, karena dia kayak masih belum tahu dan belum lihat kejadiannya. Jadi dia menjawab mengatakan bahwa akan melihat dulu, kemudian juga akan mengevaluasi. Jadi tidak membenarkan Reva itu memang ada di bench, tapi juga tidak menyanggah gitu. Nah makanya ini dari sisi Alia, dia juga tidak ada di bench ya. Dia masuk pada saat menyanyikan Song for Pride, lagunya Persebaya. Peluit panjang selesai, pemain Bayangkara mungkin masuk, mungkin dia lari keluar setelah itu. Dan mungkin ya Bang, menurut gue Raja itu bisa juga dia bilang kayak gitu mungkin karena Reva tuh nggak ganti baju kan. Maksudnya kan masih berpakaian lengkap, mungkin karena kan itu udah menit 80 plus ya, dia juga nggak mungkin mandi lah Bang, pasti nungguin hasil timnya lah, maksudnya logika aja gitu kan. Nah mungkin itu yang bikin dia kayak lah kok ini anak ada di sini ya. Tapi Bang, ini insight dari gue ya. Gue chat sama beberapa wartawan yang kebetulan memang gue kenal yang datang di situ, ada dari Olah Bola, ada dari macam-macam. Mereka bahkan ada satu wartawan yang kasih statement yang pertama kali mewawancara soal Raja berkomentar seperti ini, dia tidak menyebutkan Reva ada di bench. Jadi gue nggak tahu ini yang, nah makanya gue sempat tadi klarifikasi itu, karena dia memang bilang celebration iya, tapi dia nggak ada sebut benchnya katanya. Tapi berita yang keluar ada ya. Iya gitu. Jadi yang diposting si Raja lebih ke celebrationnya berarti. Celebration, makanya gue paham gini, oh dia nggak ngerti culture-nya nih. Cuman yang sayang itu media langsung bilang bench gitu loh Bang. Baik, jadi Alia, lu pengen klarifikasi bahwa yang tadi ya, yang pertama bahwa Reva begitu red card langsung keluar, tidak ada lama-lama di lapangan, dan yang kedua tidak ada di bench tapi memang ikut merayakan sebagaimana kultur dari Persebaya ya, gitu. Karena memang penafsiran rules of the game-nya kan, apakah memang sampai ada selebrasi ataupun juga ada kegiatan menyanyikan bersama itu pemain yang sudah kena kartu merah boleh masuk atau tidak, kan sebenarnya juga itu penafsiran, karena gue juga membaca aturannya kan lebih ke 90 menit. Tapi nanti juga kita akan bahas itu juga. Tapi yang jelas keberatannya Alia adalah bahwa yang diberitakan mengenai tidak langsung keluar lapangan dan ada di bench itu tidak benar ya. Tidak benar Bang. Alia, kalau begitu nanti kita juga akan beritakan itu di IG kita, dan juga kita akan beritakan klarifikasi Alia ini di website kita ya. Thank you, Revanya sekarang ini nggak nggak ambil pusing apa ikut stres?
Karena Enggak bang, karena tanggapan gua kan sebenarnya si Raja itu lebih kayak menanyakan aturannya, bukan dia ke Revanya kan sebenarnya kan kalau gue lihat ya. Betul, makanya itu Gitu. tadi. Dan Oke. dia, cuman kan karena netizen ya. Cuman kalau Reva terus terang ya bang, to be honest, dia sebenarnya ngamuk ke gue karena lu ngapain sih urusin? Nah, ntar Udah, ini Alia nelpon begini nanti lu jadi retak ke rumah tangga nih. Oh enggak. Cuman Jangan maksudnya sampai nanti ketika- gua diomelin nih. Ya enggak. Oh, Maksudnya enggak. ketika gua jelasin ke dia, ini loh, maksudnya Ya bagus. sekarang, ini kan pemain bola kan kita kan butuh personal branding ya. Maksud Ya, gue ya, ini oke. kan berita-berita miring kayak gini kan. Ya. Ini kan nggak bagus buat Alia, lo by the way, sebagai bola. lu backgroundnya hukum atau apa ya? Enggak. Gue sebenarnya backgroundnya sotoy aja sih bang. Oh, soalnya lu ngomongnya bagus banget, lu ngomong lancar banget. Gue salut. Jadi lu juga harus men-encourage Reva dan juga teman-teman semua bisa kayak seperti ini gitu. Jadi kita juga apresiasi lu mengklarifikasi. Semoga yang menyaksikan ini juga bisa mengecek ulang juga ya apa yang sebenarnya terjadi, dan point of view-nya adalah mari sama-sama kita mengkritisisasi liga kita supaya lebih baik gitu ya. Itu betul bang. Oke. Cuman mengkritisisinya itu dengan riset pastinya gitu loh. Jangan Siap. sembarangan aja gitu. Oke. Alia, makasih ya untuk klarifikasinya. Nanti kita akan update yang tadi gue sampaikan. Thank you Salam. sama sekalian bang. Ya. Kalau gue boleh saran ya itu soal LOTG bla bla blanya itu kalau bisa dicari karena banyak banget nih yang pengen tahu kayaknya ya. Maksudnya kan biasanya Ya. karena gue juga baca cuma 90 menit kan. Ya. Jadi maksudnya kalau Nanti- emang ternyata ada informasi bisalah sekali diedukasi gitu loh. Ya, nanti kita bahas karena itu ada di IFAB di tentang law yang ke-12 sebenarnya kalau pemain kena send off. Nanti kita juga akan bahas itu. Gitu Alia. Salam sama Reva ya. Nanti kita klarifikasi juga. Thank you. Siap. Bye. Thank you. Bye. Sehat-sehat. Lancar banget ya. Nah, gue seneng malah kalau emang Bener. Dia cara menyampaikannya tuh klarifikasinya bagus. Yes. Terstruktur juga, Terstruktur. pesannya sampai Jadi gue mengapresiasi tanpa gitu. emosi. Dengan bahasa yang gampang. Gue kan nggak nonton. Dan gue baru tahu aja pas masuk Ya lu kan sini. emang cuma nonton timnas. Ya betul. Iya. Ya benar. Iya Dan, kan? gue baru tahu kasus ini juga. Ya. Dan gua Sebelum juga- ada point of view-nya Alia dulu, Coach. Ya. Kalau melihat dari aturan dan juga mungkin pengalaman lo Ya. ketika memang pemain kena send off itu murni harus di locker room ya, dressing room ya, dressing room. ya kan? Di dalam lah, di luar lapangan lah. Di luar itu lapangan. bisa dressing room, bisa tribun. Tribun bisa. Oke, Ya. di tribun juga Nah, bisa itu ya. selesai. Tapi pada saat peluit selesai, Ya. harusnya bisa masuk. Setahu gue sih nggak masalah. Nah ini gimana kalau Mas Aryo? Iya, setahu gue juga setelah itu semuanya di 90 menit. Oke. Iya. Dan field of play kan kadang orang melihat hanya lapangan bola. Padahal faktor penunjangnya juga, central ban-nya segala macam, parameternya adalah garis akhir, garis samping sampai batas tribun penonton. Jadi itu termasuk area field of play juga. Oke. Kalau futsal mungkin hanya lapangan karena court of play kan, karena cuma kecil gitu. Sementara kalau bola ya faktor penunjang di sekelilingnya termasuk field of play. Jadi kalau kita pernah lihat si Luis Suarez waktu lawan Ghana kan, dia kartu merah sengaja handsball, dia ada di lorong. Dia Iya, ada di luar batas dari tribun penonton ke lapangan. Dia ada di situ dan ketika penaltinya gagal dia ikut selebrasi kan. Tapi dia Ya. tidak ada di Pas daerah. peluit terakhir dia masuk ke Iya, lapangan. pas menit terakhir dia masuk ke lapangan. Dan Jadi- itu di allowed ya, Ya, dibolehin iya, ya. iya. Oke. Lo udah research juga? Gue udah research dan jujur tadi Enggak, ini riset berat atau lo jadi-jadian? Riset Pak. Oke, Riset. silakan kalau. Jadi riset ini berat. benar-benar nambah dimensi baru lagi ya. Jujur Oke. gue sebelumnya tadinya udah mikir, oh masa iya sih pemain kita, liga kita kecolongan ada pemain masuk di pertandingan masih waktu normal segala macam. Tapi ini benar-benar a whole different dimension. Gue baru dapat info ya. Jadi thanks banget buat istri dari Reva Adi Utama tadi. Tapi kalau dari poin gue ya benar, ini hal 90 menit. Kalau udah lepas dari 90 menit, menurut gue udah sah-sah aja. Kecuali kalau dalam 90 menit itu kan udah ada peraturan. Kecuali di sepak bola. Boleh dilihatin juga IG yang dibuat oleh tim kita mengutip dari Raja, Nah silakan. ini kan kalau di sepak bola junior mungkin nggak perlu masuk ke ruang ganti, di pinggir di bench saja boleh. Tapi kalau di sepak bola senior, apalagi di setiap pertandingan itu ada panitia penyelenggara, match Ya. commissioner, menurut gue sangat-sangat minim lah apabila kemungkinan pemain bisa masuk lagi ke pinggir lapangan dalam waktu setelah dia kena red card. Itu menurut gue sangat minim kemungkinan itu terjadi. Dan juga ini cuma pernyataan yang muncul dari Raja Nainggolan seorang kalau bagi gue, dan di up di sosial media sendiri. Jadi Lan, menurut gue agak aneh. Lu ambil ini statement dari Raja Nainggolan IG-nya Ya. dalam bahasa Indonesia. Enggak, bahasa Inggris Bahasa coba Inggris. bisa dikasih Betul. lihat. By IG.
Coba lihat bahasa Inggrisnya. Ada juga bahasa Inggrisnya. How Karena kalau gue baca yang dari ini, seolah masih waktu bermain dia masuk ke lapangan. Ya, makanya kalau Iya, tadi kan Jadi orang anggapannya itu kan. Persepsinya itu yang Ya. diterjemahkan. sambil dicari dulu supaya nanti jelas dulu Ya. terjemahannya, tapi yang jelas begini, berarti kan ada beberapa point of view di sini ya, bahwa dalam satu kejadian itu memang kayak yang Alia katakan pun kan itu berarti versinya Alia. Ya. Yang dikatakan oleh Raja versinya Raja. Ya. Yang ditulis media nggak tahu apakah Ya. translationnya benar Ya. dan Ya. lain sebagainya. Jadi itu berbagai point of view. Tapi yang jelas yang udah pasti ada juga jawaban dari PT LIB yang mengatakan bahwa enggan menunjuk pihak yang bersalah. Komentarnya adalah kalau salah siapa secara spontan terjadi saat itu, saya juga tidak ada di tempat. Itu bagian dari protokol penyelenggaraan pertandingan. Ketika ada pemain kartu merah, apakah ke ruang ganti atau bagaimana? Hal-hal seperti itu sering luput juga. Ini menurut Direktur Operasional PT LIB Asep Saputra yang dikutip oleh gue dari sportdetik.com. Artinya berarti kan dari Mas Asep juga belum melihat berarti apakah memang ada nggak pemain ini seperti yang disampaikan. Ya, di luar field of play lah. Ya begitu. Nah kemudian kalau dari IFAB yang rule of the game yang gua kutip itu ada di law number 12. Poinnya tentang pemain-pemain yang kena kartu merah Directly. hanya ditulis a player, substitute or substitute player who has been sent off must leave the vicinity of the field of play Immediately. and di technical area. Nah, tapi baik gue bilang penafsirannya ini apakah 90 menit atau tidak? Ya itu kan. Berarti kan memang masih Tapi Alia sudah mengklarifikasi bahwa dia ada di TKP dan Ya. dia lihat suaminya itu ya. keluar Ya, dari Iya field. maksud gua apakah 90 menit doang ataukah di luar 90 menit Tuh, itu bahasa dia tetap Inggrisnya. nggak boleh? Itu kan yang gue bilang penafsirannya bisa macam-macam. Berarti memang dia melihat Since on when the you pitch. get a red card and get back on the pitch, Nah, gitu, never seen Kalau gue before. baca ini sebagai orang yang tidak melihat pertandingan, ini dalam 90 menit dia kembali lagi. Dari bahasa dia kan, Dari jadinya bahasa penafsiran dia. orang seperti itu, Iya. gitu loh. Apakah Padahal termasuk bisa aja yang kayak tadi dia papasan di dalam lapangan setelah pertandingan. Ya, kalau Pakai setelah mas- pertandingan dan harusnya Nainggolan tahu dan masih aturan. pakai seragam. Jadi kita yang sepakati mungkin kalau tadi. point of view-nya Alia dan nanti misalnya kita harus cek ke Mas Gita ya, bahwa Iya, memang rekamannya baru ada. muncul lagi di dalam perayaan lagu, dalam aturan nggak masalah. nggak ada masalah ya. Nggak masalah. Oke. Lu masih inget Portugal? Coba gue inget-inget dulu coach. Ya, gue kasih tahu apa yang lu harus inget. Apa? Tar dulu coach, gue mau nanya. Iya. Ya, lu kan kuning gini nih. Terus kacamata lu ngikutin Raffi Ahmad kacamatanya. Nggak, jadi gini, gue itu punya dua kacamata. Gue punya berapa kacamata berwarna. Yang warna pink sama kuning itu hilang. Warna pink. Serius, dia punya pink. Terus? Hilang. Oke. Hilang di kayaknya Tapi ini minus. enggak. Oh, ini style. minus, ini minus. Oh, ini minus. Ini minus. Tapi colorful. Iya. Jadi dua itu hilang. Iya. Kayaknya gue lupa bawa di pas gue liburan dari Eropa. Jadi gue mau beli lagi nggak ada. Oke. Jadi akhirnya gue beli kacamata ya gue warnain kuning aja. Oh. Biar at least gue punya. Bukan kuning. karena program lu yang merah udah nggak jalan. Enggak. Oh enggak, bukan karena itu. Enggak. Siapa tahu lo jadi ditransfer ke yang kuning. Enggak lah, ngaco. Oh enggak, ngaco. Kan itu satu. Nggak ada, itu Oh, nggak ada oke. hubungan dengan merah juga. Oke, kalau nggak ada. Itu hanya program. Oke, Nggak ada kalau- sangkut pautnya. Oke, kalau Portugal tadi Portugal lawan Belanda waktu itu gue udah semifinal atau apa di mana Van Bronckhorst sama Figo di send out, dikeluarin. Mereka nggak di locker, tapi bener-bener di lorong. Ya. Berdua, jadi pas peluit selesai, berdua masuk ke lapangan dan berdua salaman lah apalah. Ya. Gitu. Jadi untuk banyak contoh lah Ya, bahwa pokoknya peluit selesai, lu boleh masuk. Oke. Gitu. Jadi kalau ternyata yang dikatakan Alia betul bahwa masuk pada saat setelah selesai lapangan itu nggak ada masalah ya. Nggak masalah. Oke, kalau begitu tadi karena itulah point of view Ya yang karena kalau gue berbeda. baca dari apa yang Raja? dikatakan Raja, seakan-akan pada saat masih seakan-akan pada saat masih Oke, 90 menit. mantap. Berarti kita sudah mendapatkan klarifikasinya dan yang paling jelas, yang penting ya udah terjadi seperti ini. Hal-hal ini juga mudah-mudahan menjadi perhatian bagi operator untuk bisa mensosialisasi dan juga kemudian menyamakan persepsi dari semua yang bertugas secara aturan.